lengkap gitu loh rasanya kalau kita lakukan itu. Istilahnya kayak mancing. Ya, orang mancing itu loh, ngapain gitu lah ya. Dia habiskan uang, habiskan waktu. Untuk apa? Alatnya mahal. Tapi rasa dari strike ikan itu, itulah seninya. Itulah yang memuaskan kita. Loh, kan kalau orang yang tidak suka mancing pasti dia akan berkata, ngapain kamu mancing? Duit kamu itu aja lo beliin di pasar sekilo cuma 20.000, beres. Loh, gitulah ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Di video kali ini saya ingin melanjutkan video di streaming tadi malam ya, tentang pembahasan fur protein tinggi atau high protein. Jadi banyak sekali teman-teman yang sudah masuk telepon saya menanyakan tentang, Mas, bagus mana fur high protein dengan fur standar protein? Simak terus. Jawaban saya sih gampang ya, saya itu. Motivasinya apa gitu ya. Pertama itu dulu, motivasinya apa. Karena dua-dua ini sebenarnya bagus. High protein bagus, standar protein juga bagus. Karena produsen ini menciptakan itu pasti ada alasannya. Gitu ya teman-teman ya. Pur high protein, dari segi harga dia lebih mahal ya, dia pasti lebih mahal ketimbang pur yang standar protein. Itu aja sudah jadi alasan loh ya, kenapa high protein itu harganya mahal, kenapa standar protein itu harganya lebih murah. Itu kan sudah jadi suatu alasan sebenarnya ya teman-teman ya. Nah sekarang itu kita bahas lebih lanjutnya. Untuk teman-teman yang orientasinya piara burung itu hanya untuk gacor-gacoran di rumah ya, terus teman-teman yang sibuk ya, yang tidak bisa rutinitas merawat burungnya, saran saya itu memakai pur high protein gitu ya. Kenapa Mas Anda? Gitu kan ya pertanyaannya ya. Jadi kalau pakai pur high protein itu yang jelas, karena dia tinggi proteinnya, secara tidak langsung kan untuk masalah penjemuran itu, kalau dia kurang penjemurannya pun itu burung tetap dalam kondisi yang hangat gitu ya, karena dia tinggi protein. Itu yang paling gampang dimengerti lah, istilahnya seperti itu ya. Terus lari ke efisien, dan kalau dikatakan ekonomis sih enggak, karena dia harganya mahal. Tapi kalau efisien terus praktis, oke. Karena apa? Seharusnya burung-burung yang memakan fur protein tinggi itu tidak usah memakan EF. Intinya tidak wajib untuk memberikan EF. Pengertiannya seperti itu. Nah, namun kalau teman-teman itu sudah memakan fur protein tinggi, EF-nya tetap dilakukan atau diberikan, maka jatuhnya apa? Ya kasus-kasus seperti mana burung cabul ya, burung over emosi ya, burung sulit mabung dan sebagainya. Ya. Sudahlah, yang paling gampang kemarin kan sudah saya bahas. Nah yang paling gampang, simple, pengertiannya seperti itu. Kembali lagi ke teman-teman, kalau memang pengennya memakai fur berprotein tinggi
teman-teman itu motivasinya apa. Kalau teman-teman alasannya karena teman-teman tuh sibuk, teman-teman itu pengen pelihara burung yang praktis gitu ya. Praktis dalam arti kata itu dia nggak perlu banyak jemur, ya nggak perlu kasih EF untuk burungnya, ya itu lakukan gitu ya. Untuk burung yang pengen memakan fur berprotein tinggi dengan alasan praktis ya dan simple, itu tadi teman-teman juga harus pahami nantinya apabila ada sesuatu atau bisa dikatakan itu konsekuensinya kita memberikan sesuatu yang tinggi atau high protein. Ingat ya, walaupun teman-teman tidak harus jemur dia, berikan EF berlebih dan sebagainya, tapi teman-teman kudu ingat, teman-teman harus sering mandikan burung itu. Untuk apa? Hanya itu yang bisa mengimbangi antara pertumbuhan birahi dia karena dia mengkonsumsi berlebih protein ya, maka kita harus imbangi dia dengan pola mandinya. Teman-teman bisa setiap hari mandikan atau teman-teman mandikan dia di malam hari. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya pengen bahas fur protein standar. Ingat ya teman-teman ya, protein standar atau standar protein sama aja itu. Jadi bukan protein rendah. Pengertiannya bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi produsen menciptakan itu sendiri sudah diset ya, diset untuk mencukupi keperluan kebutuhan burung sehari-hari ya. Itu protein itu standar, bukan rendah gitu. Nah, karena sifat pemain sendiri ya, untuk mencari kurang lebihnya burung itu dengan cara pemberian EF gitu ya. Fur protein standar ini untuk sifatnya stabil ya, untuk pokok dia ya. Nah, nantinya penambahan EF ini untuk menunjang entah itu birahi dia, entah itu kondisi fisik dia. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu masih mau rawat burungnya, dalam arti kata itu tiap hari jemur, mandinya itu normal ya, kita mandikan pagi atau sore, itu normal lah ya, seperti ritual pemain-pemain murai pada umumnya gitu ya, yang bukan dikatakan ribet, tapi ya ini seninya pelihara burung gitu ya. Dengan cara seperti ini kita ada penjiwaan dengan burung, kita ada rasa lengkap gitu loh rasanya kalau kita lakukan itu. Istilahnya kayak mancing ya, orang mancing itu loh, ngapain gitu lah ya, dia habiskan uang, habiskan waktu untuk apa? Alatnya mahal, tapi rasa dari strike ikan itu, itulah seninya, itulah yang memuaskan kita loh. Kan kalau orang yang tidak suka mancing pasti dia akan berkata, ngapain kamu mancing? Duit kamu itu aja lo beliin di pasar, sekilo cuma 20.000, beres loh. Gitu loh ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hobi kita, nikmati prosesnya gitu ya. Jadi teman-teman, saran saya yang masih pengen pelihara burung normal pada umumnya, bukan dikatakan ribet loh ya, tapi normal, silahkan teman-teman menggunakan fur protein standar gitu ya. Oke teman-teman, pada intinya semua produk itu bagus, entah itu high protein, entah itu standar protein, entah itu mengandung madu, anti stres, mengandung telur dan sebagainya, mengandung ginseng dan sebagainya, itu terserah lah. Intinya produsen itu menciptakan dia itu sesuatu yang baik, yang tentu saja punya alasan sendiri-sendiri ya.
Sekarang tinggal teman-teman saja itu memilih mana. Ya, teman-teman mau yang praktis simple atau teman-teman yang bisa menikmati atau masih butuh untuk menikmati memelihara burung. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.